Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Hanifah dan Putra Prilia dan Saya Nur Fadila dari kelas BC 211. dari kelas BC 211. di kelas BC 211. Layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling mempunyai hubungan dekat di mana di antara keduanya saling melengkapi dalam membantu klien atau orang lain dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengubah pola hidup seseorang, mengubah pola hidup yang salah menjadi benar, pola hidup yang negatif menjadi positif, sehingga klien dapat mengarahkan hidupnya sesuai dengan tujuannya. Karena tugas dari seorang pembimbing atau konselor yaitu memberikan arahan yang baik kepada yang terbimbing. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar perannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Kurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Tujuan dari layanan orientasi yaitu agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, yang berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, pendidikan lanjutan, dan lain-lain, berupa pemberian pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan di sekolah dan untuk menentukan dan mengarahkan tujuan hidup. Seperti yang telah saya paparkan tadi, jenis-jenis layanan informasi yang diberikan kepada siswa yaitu informasi bidang pribadi, informasi bidang sosial, informasi bidang belajar, dan informasi bidang karir. Yang ketiga, layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar. Layanan ini adalah upaya membangkitkan siswa agar tumbuh keinginannya untuk terus belajar, juga menanamkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik kepada peserta didik, karena belajar adalah kebutuhan. Tujuan dari layanan pembelajaran yaitu proses yang dirancang untuk membawa siswa aktif dalam suasana belajar yang penuh makna, merangsang siswa untuk menggali, menemukan, dan menguasai materi pembelajaran. Langsung saja. 4. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu atau sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan satu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, efeksi, sikap, dan tindakan yang terkait di dalamnya. Layanan penguasaan konten membantu individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersistematika. Nah, dengan penguasaan konten, individu diharapkan mampu memiliki suatu yang berguna untuk memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Adapun tujuan umum dalam penguasaan konten adalah dikuasainya suatu konten tertentu. Penguasaan konten ini perlu bagi individu atau klien untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-cara kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalahnya. Layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan atau individual merupakan salah satu pemberian bantuan secara perorangan dan secara langsung. Dalam cara ini, pemberian bantuan dilakukan secara face-to-face relationship dengan muka ke muka atau hubungan 4 mata antara konselor dengan individu yang terjadi ketika seseorang pribadi dengan klien untuk tujuan konseling. Adapun tujuan umum konseling perorangan yaitu membantu klien untuk menemukan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta membantu klien relatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan prioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Selanjutnya 6. Layanan bimbingan kelompok. Menurut Prayitno dan Akti, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Sedangkan menurut
Bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Nah, berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan tugas sendiri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Adapun tujuan bimbingan kelompok menurut Pradigno, yang pertama, mampu berbicara di depan orang banyak. Kedua, mampu mengungkapkan pendapat, ide, saran, tanggapan, dan perasaan kepada orang banyak. Ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Kelima, mampu mengendalikan diri dan emosi. Keenam, dapat bertenggang rasa. Tujuh, menjadi akrab satu sama lain. Dan delapan, membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengetasan masalah melalui dinamika kelompok dan konseling kelompok. Adapun tujuan umum dari pelayanan bimbingan dalam bentuk konseling kelompok, yang pertama yaitu masing-masing klien mampu menemukan dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Yang kedua, para klien mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lain. Yang ketiga, para klien memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri. Keempat, para klien menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan mampu menghayati atau memahami perasaan orang lain. Yang kelima, masing-masing klien menetapkan suatu target yang ingin dicapai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang konstruktif. Yang keenam, para klien menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Yang ketujuh, masing-masing klien semakin menyadari bahwa hal-hal yang memperhatikan bagi dirinya kerap menimbulkan rasa perhatian dalam hati orang lain. Layanan konsultasi merupakan layanan konsultasi yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan tertentu. Adapun tujuan dari layanan konsultasi, pertama, mengembangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi siswa, orang tua, dan administrator sekolah. Kedua, menyempurnakan komunikasi dengan mengembangkan informasi di antara orang yang penting. Yang kedua, mengajak bersama pribadi yang memiliki peran dan fungsi bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar. Yang keempat, memperluas layanan dari para ahli. Layanan mediasi